saya perhitungkan waktunya sekarang jam 15 ke jam 00. Katakanlah nanti Pak Indra sampai setengah 1 jam 1 bersama Mas Guntur. Ini saya dikasih saran oleh Mbak Novia untuk memberikan satu nomor khusus untuk Pak Indra. Karena saya sama dia ini menjadi saudara, sama beliau ini sesuai. Karena saya, ibunya Mbak Fia itu orang Minang, bapaknya orang Jawa, saya menantunya orang Minang. Jadi orang Semando. Jadi ini ya, di Sukala juga Semando Padang. waduh. Enggak, itu dramanya gitu loh tadi kan. Soalnya kalau inget Pak Yusuf Kala itu saya tuh inget lagu Indonesia gitu loh. Sejak dulu kala. Lalu malam hari ini memberi jawaban karena berkiblat ke sana-sana. Harusnya berkiblat kepada diri sendiri yang Allah takdirkan kan gitu kan, supaya tidak kalah. Oke, sekarang sebuah nomor untuk Pak Indra. Ini kan lagu standarnya kita di Jawa, orang Islam di desa itu kan Tombo Ati. Nah, Tombo Ati ini kita terjemahkan ke berbagai macam, termasuk ke bahasa Turki, bahasa Madura, bahasa Mandar, dan juga ke bahasa Minang meskipun tidak fasih. Tapi kita coba bawakan nomor UPAT ya. Bahasa Minangnya UPAT ya. UPAT. UPAT itu adu limo pakaro ya. Nan partamu baca Quran jum artinya ya. Nan kadu menjalankan sholat malam. Nan katiku bakumpua ju orang soleh, orang saleh. Nan kaampe lai kuai manahan lapa. Nan kalimu zikir malam di papanya, bener sih. Di antara limo sianan bisa mengarajukan insya Allah Ta'ala mengabuakan. Jadi nggak ken tapi kan ya, kan ya, oke. Mengabuakan, oke. Yuk Mas Brodong, mungkin empun anu bareng-bareng nggih. Ada 3 versi Tombo Ati bareng-bareng. Bismillah. Muga-muga Allah nambani hati sampean kabeh. Carane nambani hati macem-macem. Ono sing utange disaur, ono sing untuk penggawean gitu ya. Ono sing untuk jodoh. Amin ya rabbal alamin. Pas jodoh mesti buan teramin itu ceritanya kali. Untuk yang terakhir ini Imam keberatan karena dia ingin menuntaskan puasa keduniaannya agar supaya mendapatkan Idul Fitri di surga kelak. Ini namanya si janjian itu teman gue gini masih ini gitu janjian. Oke, bismillah Mas Brodong, silakan.
Allah ya Allah, karena Engkau menyayangi seluruh bangsa Indonesia dan akan membesarkan hati mereka ya Allah, maka Garuda Muda U19 akan masuk Piala Dunia. Kurang ajar ya. Biasa dikai dreng ngono ora ya. Aku wis ngono kuwi lho, tak cambur iso. Akhirnya syarat nendang ora dibrit-brit ya. Penaltinya juga. Oke, Mas Guntur penting Mas Guntur. Tinggal sini Mas Guntur. Berang tolong ditemenin. Saya tak sama Pak Indra di situ. Oke, sama anakku dan istriku tercinta dua-duanya ya. Boleh silakan istirahat dulu ya. Oke. Ya Mi, balik. Thank you. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mendengarkan Mas Guntur, setelah itu kita dialog sama Pak Indra dan Mas Guntur ya. Alhamdulillah ya. Sing nggodho-nggodho anakku mang alhamdulillah muga-muga diendeng lo rezekine ya. Nek aja nanti ketemu aku ning dalan. Oke, tepuk tangan untuk Mas Guntur ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya nggak tahu mau ngomong apa, tapi karena dipaksa ya terpaksa ngomong dikit lah ya. Oh iya, tenang tab. Kalau bahasa meminjam bahasanya Alkomar Bahu Pelasuri, saya senang. Jadi ini di tim saat ini yang lagi tren itu adalah bahasa Ambon. 2 bulan yang lalu mereka tren bahasa Aceh. Sebelumnya itu mereka bahasa Jawa. Pertama sekali mereka ngumpul yang dari Ambon, dari Sumatera, dari Medan, dari Padang, itu mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas di situ, karena bagaimanapun juga ternyata lidah Jawa itu mayoritas. Maaf ya Gus. Dulu pernah ketika ada beberapa pemain Papua itu mereka juga belajar dialek Papua. Banyak teman-teman wartawan atau sahabat-sahabat timnas begitu yang suka ngobrol dengan kami bertanya apakah kultur, apakah budaya itu mempengaruhi cara mereka bermain. Jawaban yang lebih tepat menurut saya adalah mempengaruhi cara mereka bicara. Karena orang Ambon itu ya nggak bisa ditipu, ngomongnya kayak gitu terus. Hal menarik yang ditangkap dari situ, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Coach Indra tadi adalah bahwa ini Indonesia begitu ya. Mereka dengan sangat rela hati, para pemain di 30 yang sekarang 30, yang sebelumnya ada beberapa puluh lagi. Mereka dengan rela hati mengakui bahwa bahasa Ambon, bahasa Medan, bahasa Aceh itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Menurut kami itu sangat penting begitu ya. Jadi tidak kemudian mereka dengan sukarela berbicara dengan dialek-dialek daerah itu, berbicara dengan berusaha mempelajari kultur dari teman-temannya dari pulau lain. Kami gembira karena secara tidak sadar mereka telah menganggap bahwa mereka adalah satu kesatuan.
itu menjadi sesuatu yang sangat penting buat kami, karena memang olahraga yang kami geluti ini bukan olahraga yang harus dilakukan oleh 1, 2, atau 3 orang individu, tapi ini harus dilakukan dalam konteks yang bersama. Kami bersama yang kemudian kembali lagi di lapangan mereka dipisahkan oleh peran yang kembali lagi disatukan. Jadi otak mereka itu seolah-olah on off antara individu dan kelompok, individu, kelompok, individu, kelompok, individu, kelompok. Tujuan akhirnya tentu saja ternyata di kepala mereka ada yang sesuatu yang lebih besar, yakni Indonesia. Ketika mereka ditanya, dulu waktu kami masih timnas perjuangan begitu ya. Jadi timnas abal-abal yang makan nasi bungkus atau tidur di emperan di peron stasiun begitu. Ketika ditanya kenapa kalian tetap mau, karena mereka berasal dari daerah, mereka sudah main di klub, dan di klub itu mereka sebetulnya sudah mendapat uang saku waktu itu. Tapi mereka rela ikut kami mengembara gitu ya, dengan gitar tua. Satu jawaban mereka, karena saya ingin membela Indonesia. Ternyata itu cita-cita yang sejak awal mula, bahkan sebelum mereka mengenal kami, itu sudah tertanam di kepala mereka. Ada hal lain yang menurut saya menarik di dinamika kelompok kami, tim kami, karena meskipun mereka semua laki-laki, tapi ternyata mereka berbeda-beda begitu ya. Ada yang sangat pemalu, ada yang sangat cerewet, ada yang tukang usil, ada yang kalau diusilin marah, ada yang mandinya jarang-jarang, ada yang kalau makan lauknya dulu, ada yang kalau makan sayurnya dulu gitu kan. Jadi sangat berbeda-beda. Satu hal yang akhirnya menyatukan kami lagi, sekali lagi, selain rasa kebanggaan menjadi milik tanah air ini adalah bahasa satu, sepak bola. Jadi di lapangan mereka sudah tidak peduli lagi bahwa teman mereka yang mereka kasih umpan itu adalah orang yang baru saja membuat celananya keselip gimana begitu, atau sepatunya temangsang di langit-langit kamar mandi begitu. Ada satu bahasa yang kuat, saya tidak tahu apakah kontekstual dengan ini karena saya cuma paton ngomong sebetulnya di sini. Bagi saya di peran yang saya geluti, hal-hal detail itu menjadi sangat penting. Kami membangun tim ini bukan dari sesuatu yang besar, bukan dari sesuatu yang hingar-bingar, tapi kami bisa pastikan kami membangun tim ini dari yang detail, yang kecil. Kami berusaha untuk teliti dengan hal-hal yang detail, teliti dengan hal-hal yang kecil, teliti dengan hal-hal yang mungkin bagi orang lain tidak penting. Hal-hal itu ternyata memberi warna, memberi dorongan yang jauh lebih kuat ketimbang kita ngomong tentang sesuatu yang sudah muluk-muluk terlebih dahulu. Saya bertemu dengan Coach Indra tahun 2011 gitu ya, di sekitaran lapangan, pokoknya di seputar lapangan kami ngobrol, berbincang. Kenapa kemudian Coach Indra mengajak saya, mungkin awalnya memang butuh teman ya, tapi lama-lama mungkin ya kasihan juga saya nggak punya kerjaan, jadi diajak gitu. Kami ngobrol tentang sesuatu yang sangat sepele sebetulnya. Kami melihat anak-anak bermain di lapangan, berkotor-kotor dengan lumpur. Kami melihat bahwa kami sama-sama melihat bahwa ada hal yang harus diselamatkan dari mereka. Ya, kemampuan mereka bermain sepak bola. Selama ini di
Di Jogja aja ada berapa puluh, mungkin ada berapa ratus sekolah sepak bola yang mungkin salah satu dari sekian puluh anak yang ada di salah satu SSB itu adalah anak-anak yang berbakat. Tapi faktanya adalah tidak satupun orang yang mau untuk sekedar melihat mereka bermain di tanah yang mereka gunakan untuk main. Kami berusaha mengubah paradigma itu. Kami berusaha untuk melihat bahwa mereka itu adalah anak-anak bangsa yang mempunyai potensi, yang mempunyai bakat, yang mempunyai cita-cita yang sama dengan apa yang ada di, mungkin sudah ada di diklat-diklat di perkotaan besar. Dari situlah kemudian kami melihat apa yang kami berusaha untuk mengumpulkan energi untuk memilah satu persatu. Yang bahasa kami adalah kami mengumpulkan para top talent. Jadi bakat-bakat terbaik yang ada di negeri ini. Karena memang sepanjang kami bermain di wilayah sepak bola ini, banyak sekali top talent yang ada di bangsa ini terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia karena tidak ada yang mau peduli. Mereka lebih senang dengan anak-anak kota yang berbaju rapi dan bersepatu mahal, bermain di lapangan pinggir jalan yang kelihatan hijau, yang sudah tertata dengan baik. Tapi anak-anak yang dari kampung itu sama sekali tidak diperhatikan. Dari situ kami belajar. Satu hal sebetulnya apa yang sudah kami lakukan selama ini, menurut kami itu sangat sederhana. Kami bukan orang yang mampu melakukan banyak hal. Yang bisa kami lakukan itu hanya sepak bola. Kami bekerja di sepak bola, hidup kami ada di sepak bola, sehingga yang kami lakukan itu hanyalah sepak bola. Sesederhana itu kami tidak melakukan apa-apa, kami hanya melakukan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang katanya mencintai sepak bola. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya dikerjakan oleh orang-orang yang katanya juga mencintai sepak bola. Sesederhana itu sekali lagi membuktikan hanya dengan seperti itu, sekarang timnas U19 menjadi harapan, menjadi tumpuan, membukakan mata banyak sekali jutaan orang Indonesia bahwa bangsa kita punya potensi. Kami hanya melakukan yang kami bisa, hanya melakukan apa yang kami mampu. Hanya itu. Seandainya ada lebih banyak orang, kami berharap ada lebih banyak orang yang mau melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang seharusnya mereka lakukan. Saya pikir sepak bola dalam konteks kami akan jauh lebih cepat berkembang. Terakhir saya juga kami terutama sekali lagi tidak henti-hentinya kami memohon pada semua orang yang ada yang kami temui untuk sekedar mengingatkan kami supaya kami tetap bekerja di rel yang seharusnya kami jalani, supaya kami tidak melenceng ke kanan ke kiri. Jadi selain kami mohon doa, kami memohon supaya kami diingatkan, supaya kami, kalau memang kami agak bebal, tolong ditampar, supaya sekali lagi kami kembali lagi ke jalur yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini introduksi sebentar, barang 2-3 menit. Nanti jadwal kayak Kanjeng kan kemana-mana ya. Ini baru kemarin berakhir, kita pikir istirahat masih ada lagi. 2 bulan ini non-stop kita pindah hampir 30 kota. Yang terakhir kemarin di Bandung ya. Nanti tanggal 24 kita ketemu lagi di Plaza Ngasem, Pasar Ngasem. 24 ya. So nostalgia manuk gitu. Terus saya nanya dikit, ini interupsi juga, nanti sebentar lagi kita diskusi. Dulu pesawat yang pesawat Amerika pesawat Malaysia yang hilang itu
MH370 ya. Saya tuh kadang-kadang takut berekspresi ya. Ketika itu saya bikin nama saya di WhatsApp AOB itu kan T7. Kok MHT kan 3, 7, kosong, hilang. MH, aduh muter. Nah ini barusan beberapa setengah jam yang lalu itu pesawat Malaysia MH17 itu ditembak jatuh di Ukraina. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk para korban ya Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, Pak Indra, Mas Guntur, kita ini dikepung hal-hal yang 90% kita tidak mengerti ya. Kita hanya mengerti simptomanya, munculan di depannya, tapi kita tidak mengerti belakangnya. Demikian juga masalah capres, demikian juga informasi, apa saja kita sedang mengalami ketidaktahuan yang parah gitu ya. Apalagi hampir setiap ekspresi informasi itu di belakangnya ada kepentingan sepihak, di belakangnya ada ada hal-hal yang membuat informasi itu disampaikan secara disinformatif atau secara manipulatif dan eksploitatif. Tapi saya tidak mempersoalkan itu. Anda tahu Presiden Ukraina adalah presiden yang timnya sama dengan salah satu capres kita, pimpinannya sama. Jadi Presiden Ukraina itu yang sekarang jadi presiden itu orang yang di set up beberapa tahun sebelumnya untuk jadi presiden, dicitra-citrakan dan seterusnya. Kemudian quick-count-nya juga dihembuskan sehingga menjadi opini publik, sehingga akhirnya KPU-nya di sana juga menyerah, sehingga hanya berani memenangkan yang sudah terlanjur diopinikan sebagai pemenang, dan dia menjadi presiden Ukraina. Dan itu ketua timnya presiden, tim suksesnya presiden Ukraina itu adalah yang juga ketua tim salah satu capres kita. Gitu. Dan ini janjiannya gitu lagi. Kok koyo seadegan loh, padahal ora loh, mudah-mudah ora gitu. Salah satu capres bilang mau membebaskan Palestina, orang udan angin ngomong Palestina, gitu kan? Terus kemudian seperti adegan yang sudah di skenario, kemudian Gaza